Berasa seperti kondektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya sebenarnya dulu memimpikan diwisuda di sini, tetapi hanya sekedar mimpi karena saya keburu bangun, jadi nggak sampai. Bener, ini pertama kali saya diundang di acara DSUGM, tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Saya dulu saking pengennya kuliah di UGM ya. Akhirnya saya dulu waktu kuliah di Surabaya itu saya sempat punya pacar mahasiswi di UGM. Bener, boleh tepuk tangan buat mantan saya. Dia di peternakan dulu. Peternakan, tapi saya ada yang dari peternakan? Ada, tapi saya nggak sampai 2 semester, akhirnya kita putus karena saya sering mendapat masukan dari teman-teman, jangan pacaran sama anak peternakan, memang anaknya pendiam, diem tahu-tahu bertelur katanya. Saya jadi takut. Makanya dengan alasan itu akhirnya kita berpisah. Saya bangga, tadi saya juga diberi informasi di vokasi ini ada syarat-syarat bahwa kemampuan bahasa internasional, bahasa Inggris juga ditingkatkan ya Pak Wikan ya. TOEFL-nya berapa tadi standar? 550 Pak ya, pencapaian TOEFL. Saya dulu, nanti Anda minder kalau saya sampaikan ya, karena saya bukan nggak bisa bahasa Inggris, saya cuma ingin menunjukkan betapa cintanya saya pada Indonesia. Jadi kalau saya kemana-mana termasuk ke luar negeri saya nggak bahasa Inggris. Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak mau belajar. Saya itu orang yang tidak pernah lelah belajar. Cuma saya hitung-hitung saya sudah 3 kali merasa tertipu gara-gara pengen belajar bahasa Inggris. Pertama, secara waktu saya susah untuk ikut kursus, makanya saya otodidak, saya beli buku. Saya ke toko buku termahal untuk pinter bahasa Inggris saya beli. Ini Cak, rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya beli, saya buka sampai rumah, kosong, nggak ada isinya. Saya protes, ini katanya rahasia menguasai bahasa Inggris kok nggak ada isinya. Loh, namanya juga rahasia Cak. Kalau ditulis nanti rahasianya bocor gitu. Sekali tertipu tidak menyurutkan semangat saya belajar. Saya minta lagi yang lebih mahal. Ini ada Cak, lebih mahal, nggak apa-apa. Belajar bahasa Inggris kilat. Saya beli. Saya sudah curiga, saya intip, oh ada tulisannya. Saya bawa ke rumah, bener ada tulisannya. Mulai halaman pertama sampai terakhir, balik lagi saya. Sekarang gini deh, yang paling mahal buku biar pinter bahasa Inggris mana di sini? Kalau ini mahal Cak, nggak masalah, saya beli. 30 menit lancar berbahasa Inggris. Saya beli dan ini yang akhirnya terbukti. Karena sampai di rumah dalam waktu 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Lancarnya tuh Pak cuma 30 menit. Tahu gitu kan saya irit-irit ngomongnya ya kan. Ketawanya menghina Bapak. Kalau ketawa bareng itu saya bangga gitu. Tapi kalau ketawa telat gitu malah terhina saya. Ini pengalaman saya ya. Awal-awal dulu saya tampil di depan banyak orang seperti ini. Yang saya takutkan itu hanya satu. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Itu awal-awal. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan pengalaman, lebih menakutkan ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. Saya kembali ke pengalaman saya. Saya sampai mana tadi cerita? Ini nggak ada yang bisa mengingatkan. Kan padahal kita hidup ini untuk saling mengingatkan. Terus hidup Anda gunakan untuk apa kalau mengingatkan? Saya ingin sampaikan, saya bangga. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu, saya dikirim mewakili Indonesia, ada diskusi negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya dikirim, saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. Jadi di diskusi negara ASEAN ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa kadang-kadang banyak delegasi negara ASEAN lain yang sudah memandang Indonesia dengan sebelah mata. For example,
Ada 4 contoh. For example. Padahal berarti bahasa Inggris saya sebenarnya nggak bener-bener amat gitu ya. Sebagai contoh, ketika diskusi, tiba-tiba ada wakil dari delegasi Malaysia. Bukan waktu itu, dari Vietnam. Delegasi Vietnam mempermasalahkan prestasi sepak bola Indonesia. Kita harus tepuk tangan ya, ini di SEA Games Indonesia masuk final sepak bolanya, tepuk tangan buat Garuda Indonesia. Kita harus bangga itu. Karena ini kejadian 4 bulan yang lalu, Vietnam itu mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia merasa tersinggung. Di diskusi yang tadinya saya tertidur, tiba-tiba saya bangun dan orang Indonesia itu gitu, kalau diskusi terlalu enak itu ketiduran. Saya emosi. Vietnam itu merdekanya aja duluan kita daripada Vietnam. Dia mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya katakan di seluruh dunia, bukan hanya di ASEAN, seluruh dunia tidak boleh ada yang sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Sebutkan negara mana? Brasil 5 kali juara dunia, silakan. Jerman 4 kali, boleh, nggak ada yang larang. Prancis 3 kali, silakan. Tapi Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman juga pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Brasil. 3 juara dunia hebat pernah saling mengalahkan. Tapi dari 3 juara dunia belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang paling hebat siapa? Timnas Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita tidak terkalahkan. Ini adalah cara-cara optimis dengan metode minimalis. Ya. Loh iya kan? Di Indonesia, ingat beberapa tahun yang lalu sepak bola dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Di Indonesia. Berarti kita punya teknologi luar biasa, punya kulkas segede lapangan bola. Negara lain nggak ada yang bisa membekukan sepak bola, Indonesia bisa. Wow, Indonesia gitu loh. Saya jawab seperti itu, orang Vietnam diem, nggak bisa bantah. Karena saya ngomongnya bahasa Indonesia, dia kan nggak tahu mau ngomong apa dia. Yang penting dia nggak males, saya sudah bangga ya kan. Baru duduk belum 5 menit, delegasi Malaysia ikut-ikutan. Oke, Anda boleh bangga dengan sepak bola, tapi ingat sumber daya manusia Indonesia kualitasnya katanya menurun menurut mereka. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60, tahun 70 sampai awal 80 Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Saya emosi lagi. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun. Tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu pikir. Makanya banggalah menjadi warga Indonesia. Banggalah menjadi orang, menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang luar biasa ini. Mas Tato teman saya ini namanya, orangnya sederhana tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol. Ke Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng di sana. Kamu nggak kuliah di sini? Saya nggak kuliah di sini. Saya kuliah di Universitas Pancasila. Ambil apa dulu? Saya ngambil sila ketiga. Persatuan ya. Ya. Spesifik kamu ya. Luar biasa. Iya, Cak. Begitu saya sebelum lulus kuliah sudah diajak menikah sama sarjana lulusan UGM. Weh, ya kamu nggak bisa kuliah setidak-tidaknya ya, punya pasangan lulusan UGM lewat. Saya nggak mau. Kenapa? Loh, dia lulusnya tahun 70, Cak. Udah tua banget, Cak. Lulusnya kamu sebutin dulu harusnya tahunnya. Iya, bagian belajar itu memang benar, semangat belajar harus Wah, belajar itu kan agama mengajarkan belajar itu dari mulai lahir sampai akhir hayat. Betul. Terus belajar. Mulai lahir sampai liang lahat, iya. sampai akhir hayat, benar. Kakek saya itu umurnya 95.
Masih belajar, Cak. 95 tahun. Oh, belajar terus. Luar biasa loh, Iya. hebat. Belajar apa waktu itu? Sekarang belajar jalan di rumah tuh. Kalau itu habis terkena stroke toh, itu bukan. Lu kan belajar juga. Ya itu memang mau nggak mau harus berjalan. Memang apa pencetak sarjana-sarjana apalagi ini sekolah vokasi ini ya, wah bakal tenaga-tenaga ahli semakin banyak. Ya betul. Saya kepingin seperti ini. Anak Maksudnya? saya susah diarahin coba. Maksudnya? Anak saya yang SMP kelas 1. Padahal sudah saya sekolahkan di SMP luar negeri. Wih, mana? Ke Singapura gitu? Mana? Bukan, di negeri gak diterima, dia saya sekolahkan di luar negeri. Jadi di Itu luar namanya negeri, sekolah swasta, bukan luar negeri. Kalau luar negeri itu abroad. Di luar negeri. Bukan, negeri gak diterima kan harus di luar negeri. Lah itu namanya swasta. Oh, iya. Bewandel, Cak, minta ampun. Ya memang harus dididik. Wah. Ini tato sebelah kanan ditato. SMP sudah SMP ditato. Ya ditato Allah. kepala naga. Loh, Kamu ini bahasa SMP pakai tangan ditato kepala naga, hapus. Nah itu disiplin. Dihapus, Kak. Besoknya tangan kiri ditato kepala singa. Wah, nggak Ini kapok. Kamu, ya ampun, kepala naga nggak boleh, kepala singa sekarang. Hapus. Hapus. Minggu depan dadanya ditato kepala sekolah. Saking bandelnya nggak tahu bergaul dengan siapa. Pulang sholat Jumat bawa sendal orang coba. Masya Apa Allah. kan nggak bikin malu papa? Sini kamu. Kebangetan itu. Kamu sholat ibadah yang bener. Jangan bawa sendal orang. Itu kamu harus kan tahu papa butuh sepatu. Kamu itu bukan memarahi. Apa? Itu kamu target namanya. Target. Kalau bisa pesen yang ukuran 46 ya. Aku malah order ya lontong itu. memang mendidik itu hal yang tidak mudah. Benar, Kamu mendidik iya. anak aja apalagi di sekolah vokasi UGM Iya. ini tugas dekan, tugas rektor mendidik mahasiswa segini banyaknya itu makanya kita tepuk tangan buat beliau-beliau. Ya. Tapi sekarang setelah saya didik, wah, Hebat. sekarang lagi kuliah di pertanian. Nus, Wes, ambil pertanian. Sudah bisa mengawin silangkan tanaman. Eksperimen. Eksperimen ya. Apa aja? Ini tebu, kelapa sama singkong ini dikawinkan. Jadi apa? Kolak. Ini kok enggak. Coba kamu cek, itu kayaknya bukan kuliah di pertanian, tapi di tata boga. Kalau itu ke anak saya yang masih SMA aja sudah hebat juga. Masa? Buah-buahan, Oh, babuan. jeruk sama pisang Dikawinkan? Dikawin silang. Jadi apa? Oh nggak jadi, orang tuanya nggak setuju. Jadi Suruh kawin lari ya kalau bisa aja. kamu itu Orang tuanya ngeselin. nggak setuju. Tapi itu anak kok bikin kolak kawin silang. Kalau saya ini memang orang perikanan, jadi saya dari Akademi Perikanan Sidoarjo. Jadi kalau soal ikan saya paham. Paham? Loh, Nah, sebutkan. justru saya lulus kuliah sebutkan, itu. pengen dapat sepeda nggak? Sebutkan. Malah kayak Pak Jokowi. Makanya justru setelah saya kuliah perikanan saya tahu ternyata ada ikan yang sangat dianjurkan untuk tidak dikonsumsi. Apa? Semua ikan bagus, proteinnya tinggi. Ada yang nggak boleh, ada yang Apa? ikan nila. Kok bisa? Gara-gara nila sedikit rusak susu sebelahnya. Sebelahnya. Dua hal yang hari ini saya syukuri. Ya. Yang terakhir ini waktu habis tadi. Ya, ya. Yang pertama, Nah. kling m-banking sudah lunas tadi.